Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa dalam keadaan sehat. Cerita kali ini mengenai setan skiopat. Steng ya Gus, udah nganterin aku pulang, ucap Kuntari sambil menyerahkan helm pada Agus. Sama-sama. Agus mengambil helm dari tangan Kuntari. Oh iya, besok aku jemput ya, kita ke kampus bareng. Duh, gak usah repot-repot Gus, aku bisa naik angkot kok, jawab Kuntari. Udah, santai aja. Kalau buat kamu mah aku gak pernah ngerasa direpotin kok, ucap Agus sambil tersenyum memamerkan lesung pipinya. Pokoknya aku jemput, oke? Kamu gak boleh nolak. Kuntari menarik nafas dalam-dalam lalu dihembuskan perlahan. Oke, kalau kamu memaksa. Yes, Agus berseru girang. Kamu masuk Ki, udah malam. Kuntari tak menjawab, dia langsung berbalik badan dan melangkah dengan cepat menuju pintu rumahnya. Tapi langkahnya terhenti tatkala melewati pohon mangga golek yang tumbuh di halaman rumahnya. Kok kayak ada yang merhatiin ya? Lirih sambil melirik pohon mangga golek itu. Kuntari mengangkat bahu dan kembali melangkah menuju pintu rumah. Tapi bukannya membuka pintu, Kuntari malah tegak mematung. Pasalnya dia mendengar suara cekikikan khas kuntilanak dari pohon mangga. Ketika bulu rumahnya berdiri. Woi, ngapain masih berdiri di situ? Masuk sana, teriak Agus. Kuntari memutar bola matanya. Ternyata Agus masih standby di jalan depan rumahnya. Kamu juga, ngapain masih di situ? Pulang sana. Kuntari balas berteriak. Ya mau jagain kamu lah. Siapa tahu ntar ada kuntilanak lewat terus dia nyulik kamu. Kan aku bisa nolongin, seloroh Agus yang berhasil membuat Kuntari mendengus kesat. Kamu pulang gak? Atau mau aku lempar pakai ini? Kuntari siap-siap mau menanggalkan sepatunya. Iya, aku pulang nih. Marah-marah mulu. Agus buru-buru tancap gas dan meninggalkan Kuntari yang menatapnya kesal. Dasar playboy kampus. Dia pikir dengan nganterin aku pulang, terus aku jadi tertarik sama dia. Ogah banget, gerutu Kuntari. Kuntari menghenyakan tubuhnya ke sofa. Seharian mengerjakan tugas kampus telah membuatnya lelah. Duh, haus banget nih. Minuman soda kesukaanku masih ada enggak ya? Lirih Kuntari sambil beranjak dari duduknya dan melangkah menuju dapur. Namun, kembali langkahnya terhenti. Kuntari melihat sosok bayangan hitam berkelebat di depannya. Dia sempat melihat kalau bayangan itu masuk ke salah satu kamar yang ada di rumahnya. Sebuah kamar rahasia yang tak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali ibunya. Mendadak guntur menyambar dan hujan pun turun dengan derasnya. Entah apa sebabnya, lampu rumah Kuntari berkedip-kedip disco. Suhu rumahnya pun mendadak panas. Kuntari makin merinding tatkala benda-benda di rumahnya bergerak dan berjatuhan dengan sendirinya. Tiba-tiba, Kuntari terpekik. Sebuah tangan besar menariknya dan membawanya ke balik lemari. Shh, Mang Ujang. Kuntari melotot kaget ketika ia melihat Mang Ujan dan Pilela, pembantu di rumahnya, tengah berkumpul dengan raut wajah ketakutan. Ada apa ini? Kok kalian semua pada Jangan berisik non. Mang Ujang memotong pembicaraan Kuntari. Lihat itu. Kuntari menoleh ke arah yang ditunjukkan Mang Ujang. Dek, jantungnya terasa mau copot.
Kaki Kuntari gemetar, keringat dingin mengucar deras, membasahi tubuhnya. Ketakutan itu yang dirasakannya kala melihat sosok wanita menyeramkan tengah merangkak di langit-langit rumahnya. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang sangat menakutkan. Perang! Bik Lela tak sengaja menyenggol guci yang ada di sampingnya. Suara guci yang menyentuh lantai ternyata menarik perhatian makhluk itu, sehingga dia merangkak dengan cepat menuju persembunyian. Sontak mereka berlari berhamburan. Namun malang bagi Bik Lela, dia amat kesulitan membawa tubuh tambunnya, sehingga setan itu menangkap kaki Bik Lela. Ia jatuh terjengkang, kepalanya terhempas ke lantai hingga berdarah. Mang Ujang yang melihat kejadian itu berniat menolong Bik Lela, tapi malang. Setan itu malah menangkap lehernya lalu membantingnya tinggi-tinggi. Kemudian dilemparkannya tubuh ringkih itu kuat-kuat hingga membentur dinding. Bles, kepala Mang Ujang pecah. Otak dan darahnya berserakan di lantai. Tolong! Pekik Bik Lela tatkala setan psikopat itu mencakar-cakar tubuh tambunnya. Kuntari yang melihat kejadian itu hanya menangis ketakutan. Dia ingin membantu, tapi takut akan bernasib sama dengan Mang Ujang. Jadi sekarang dia harus keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan berlari sejauh-jauhnya. Tapi sayang, kakinya tiba-tiba lemas, tak bisa digerakkan. Ya Allah, selamatkan hamba, irih Kuntari sambil menyaksikan setan psikopat itu merobek dada Bik Lela. Kuntari menjerit tertahan saat melihat setan itu mengambil jantung Bik Lela dan memakannya. Aku harus keluar dari sini. Aku tak ingin bernasib sama dengan Bik Lela dan Mang Ujang, lirih Kuntari. A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qadarullah. Seperti ada yang memberinya kekuatan. Dia pun bisa bergerak kembali. Tanpa membuang waktu, Kuntari keluar rumah dan berlari walaupun dengan langkah terseok-seok. Keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Di luar, Kuntari dihadang oleh sosok yang tadi memperhatikannya. Kuntilanak yang ada di pohon mangga golek depan rumahnya. Kuntilanak itu menyeringai, memamerkan mulutnya yang sobek. Kuntari meneguk saliva. Kuntilanak itu perlahan mendekat padanya. Pandangan Kuntari mulai berkunang-kunang, tenggorokannya pun kering, perut kosong, karena sejak tadi siang belum terisi. Dan tiba-tiba tubuhnya limbung. Hik, hik. Tawa cekikikan dibarengi dengan mendekatnya kuntilanak itu semakin membuat Kuntari lemas. Di saat kuntilanak itu berhasil mencengkram bahunya, ia pun pingsan dan tak sadarkan diri.